Lo pernah gak sih pelihara hewan yang lo kira bakal ribet banget, ternyata malah jadi yang paling santai, paling cuek, tapi juga paling absurd? Gue ngalamin itu semua di satu jenis hewan, axolotl. Dari luar mereka kelihatan kayak monster air lucu, gondrong, diem, dan senyum mulu. Tapi begitu lo pelihara, lo baru sadar tiap ekor tuh kayak manusia, punya sifat, punya keanehan, dan punya drama masing-masing. Hari ini gue bakal ngebuka semua cerita tentang axolotl gue. Bukan sekedar sharing, tapi gue juga bakal ngasih rating jujur dari pengalaman gue bareng mereka. Dari yang paling gondrong, paling drama, sampai paling low maintenance. Kenapa penting? Karena kadang kita terlalu fokus milih axolotl dari warna atau harga doang. Padahal ada banyak faktor yang baru kelihatan setelah lo hidup bareng mereka. Jadi kalau lo mikir mau pelihara axolotl, atau lo udah punya tapi suka bingung ini normal apa enggak, video ini buat lo. Yuk kita mulai dari OG gue, si putih pink yang mukanya paling gak berdosa, Momo. Kalau ngomongin axolotl OG gue, yang pertama banget setelah gue comeback dari dunia per-axolotlan, yang gak lain gak bukan Momo. Tipe leucistic, badan putih pink, mata hitam bulat, tipe yang gampang bikin semua orang awam bilang, ya ampun lucu banget, kayak senyum terus. Tapi jangan salah, di balik muka damai itu banyak misteri yang gak terpecahkan. Gue beli Momo pas dia masih sekitar 13 cm. Harganya cuma 150 cuy, super murah untuk standar sekarang. Doi tumbuh stabil, makanya lahap, gak rewel, gak pernah floating, gak pernah jamuran, easy maintenance banget. Tapi ada satu hal yang dulu bikin gue ganjel, gillsnya dan ekornya. Kebetulan ekornya ini dari awal datang agak sompak dikit, tapi ya makin gede gue ngerasa itu emang jadi ciri khas dia aja sih. Untuk gills gue udah coba semua, suhu stabil 18-20 derajat, air bagus, makan teratur, bahkan gue sempat kasih lighting redup biar lebih chill. Tapi gue ngerasa gillsnya tuh masih kurang gondrong maksimal, selalu mentok di tengah-tengah, nanggung banget. Dan klimaksnya waktu gue kenalin dia ke Truffle, si tank mate barunya, Doi loncat, tapi sayangnya gue ketemu dia telat pas pagi-pagi dan udah mainin sama kucing gue. Doi sempat survive sekitar 2 harian, tapi takdir berkata lain. Momen itu bikin gue trauma sih, gak nyangka anak paling kalem justru yang pertama loncat. Rate jujur buat Momo 5 dari 10. Doi anak baik, tapi zong di visual utama, gills, dan dia loncat. Aduh, minus 1 poin langsung deh buat drama dadakan itu. Tapi tetap dia OG yang selalu ada di hati. Oke, sekarang kita bahas si paling strong, si paling tahan banting, Truffle, axolotl dark wild yang jadi legend hidup di tank gue. Jujur Truffle ini gue dapet dari endorse on, jadi gak tau pasti harganya berapa kalau beli langsung. Tapi waktu dateng, seingat gue ukurannya udah mau 20 sentian. Gede banget buat first impression axolotl. Yang bikin gue langsung jatuh cinta, zero drama soal makanan. Beneran, mau pagi, mau siang, mau malam, gue lempar cacing langsung disikat. Dan feeding moment dia tuh bikin satisfying banget. Apalagi kalau gue lempar 3-4 cacing sekaligus dan dia langsung hap kayak nonton vacuum cleaner kerja cuy. Uniknya si Truffle ini juga punya kondisi gills yang beda. Gills kanan dia bercabang jadi 4. Gue juga bingung, ini cacat bawaan atau keunikan mutasi. Tapi lucu aja lihat dia kayak punya antena ekstra sebelah kanan. Tapi nih ya, lagi-lagi masalah klasik axolotl gue, gillsnya gak gondrong maksimal. Gue udah coba semua, suhu 18-20 derajat, tank stabil, feeding cukup, tapi tetap gondrongnya nanggung. Dan yang paling bikin spesial adalah dia udah loncat 3 kali. Bayangin, 3 kali. Ada yang karena airnya sempat kacau, ada juga yang dia kaget pas gue buka tank tiba-tiba. Tapi gilanya, semua loncatan dia survive. Padahal dia loncat dari ketinggian yang lebih dari 150 cm loh. Ini axolotl atau ninja. Tiap jatuh, balik lagi seger. Gak ada jamur, gak ada stres, gak ada mogok makan. Gue rate Truffle 8 dari 10. Bukan karena dia sempurna, tapi karena mental dia kuat banget. Walaupun gills gak maksimal, bonding sama dia tuh paling dalam. Survival sejati, gak neko-neko, dan selalu bikin gue bangga jadi axolotl keeper. Anyway, sekarang gue pelihara Truffle udah 1 tahunan. Semoga sih dia bisa gas terus sampai 10 tahun. Sekarang kita masuk ke axolotl gue yang paling gemoy. Yang bentuknya tuh udah gak masuk logika, tapi malah bikin gemes. Namanya Pistachio, tipe short body marble alias bontot warna hijau-hijauan. Gue ingat pertama kali ngeliat axolotl bonsai ini tuh di grup axolotl. Badannya pendek banget kayak dilipat, mukanya lempeng, gillsnya lebat parah, dan dia kayak selalu senyum. Waktu itu gue langsung mikir, gue harus punya sih ini. Pas waktu itu lagi iseng-iseng scrolling, langsung ketemu. Gue langsung check out 700.000, dan pas dateng gak bohong, itu axolotl paling lucu yang gue pernah punya. Tapi ya setelah gue pelihara beberapa minggu, reality hits me. Axolotl short body itu fragile banget. Awalnya gue gak ngerti karena dia mangap-mangap mulu, gue kira lapar. Jadi gue kasih makan kayak axolotl biasa. Jatuhnya lumayan overfeed. Gak taunya Doi jadi floating seminggu. Ngambang doang kayak balon gas. Panik dong gue kira sakit parah. Setelah gue banyak baca dan tanya-tanya, akhirnya gue mulai ubah strategi. Sekarang gue cuma kasih makan 1 cacing doang tiap 3-5 hari. Dan selama Pistachio floating, gue gak akan pernah kasih makan. Walaupun dia lapar banget. Tapi tetap aja tiap habis makan pasti floating. Dan floatingnya tuh bisa 3-5 hari juga. Jadi dalam seminggu, biasanya dia cuma nongkrong di atas kayak balon air yang kedinginan.
Lucu sih, tapi juga kasihan. Gue ngerasa bersalah karena dulu terlalu bersemangat kasih makan tanpa tahu kapasitas tubuh dia. Tapi karena gue udah adopsi, gue harus bertanggung jawab sampai akhir. Gue pelihara dia se-ekstra mungkin. Air super bersih, suhu dijaga, feeding dikontrol ketat. Rate jujur buat Pistachio 5 dari 10. Lucunya tuh 100 dari 10, tapi secara kesehatan dan kenyamanan, dia yang paling rawan. Gue jadi agak trauma sih, kalau ditanya mau punya short body lagi atau enggak, gue mikir 2 kali sekarang. Kalau yang tadi udah pada lama tinggal di hati gue, sekarang kita mau masuk ke newest member di keluarga Axolotl gue, Kunyit. Iya, you guys heard it right, Kunyit. Namanya Kunyit. Simply karena warnanya kuning banget, gengs. Gue baru pelihara dia sekitar 8 hari, tapi jujur dari awal datang langsung bikin gue jatuh cinta. Dia tipe golden, badannya mungil, dan matanya masih kecil banget. Tapi warna kuning ngejreng tuh kayak lampu neon di dalam tank. Setiap buka tutup tank bawaannya seneng, mood booster abis. Gue beli dia di 350.000, dan menurut gue itu masih masuk akal banget. Apalagi buat Axolotl golden yang warnanya udah stabil dan cakep dari kecil. Karena dia masih baby banget, jadi gue dapet saran buat taruh dia di bear tank. Karena Axolotl baby ini lebih rawan kalau keselak pasir, digestive systemnya belum siap. And obviously belum gue campur sama yang lain ya, karena jelas banget dia belum siap ketemu tank mate yang ukurannya 3 kali lipat. Tapi rencana ke depan kalau tank aquascape baru gue udah kelas cycling, dia bakal gue satukan sama Pistachio, dua-duanya mungil, satu lucu gemoy, satu glowing kayak emoji. Untuk feeding, karena Axolotl baby itu metabolismenya masih ngebut, jadi gue kasih 1 cacing per hari. Dikit tapi rutin, dan sejauh ini feeding responnya mantep banget. Agresif tapi gak gerasa kerusuk, pelan tapi pasti. Yang bikin gue makin excited adalah katanya Axolotl kalau kita pelihara dari kecil banget dan suhunya stabil, ada potensi dia bisa jadi gondrong maksimal. Jadi gue penasaran banget buat lihat dia grow dalam beberapa bulan ke depan. Rate buat Kunyit 8 dari 10. Masih kecil, belum banyak drama, dan secara visual dia yang paling menang dari awal. Gue gak sabar nunggu dia gede, dan semoga gak ngikutin jejak kakak-kakaknya yang hobi loncat atau floating. For now dia jadi little sunshine di tank gue, literally dan emotionally. Setelah gue pelihara 4 Axolotl beda jenis, beda warna, beda bentuk, bahkan beda vibe, satu hal yang sekarang gue yakin banget, Axolotl itu gak ada yang bisa disamain. Gue punya yang gondrong tapi rentan, gue punya yang badannya cakep banget tapi floating tiap kali kasih makan, gue punya yang makannya gampang tapi gak pernah bisa maksimal secara tampilan, dan gue juga punya yang baru seminggu dipelihara tapi udah kayak vitamin buat mental gue tiap kali buka tank. Dari sini gue sadar pelihara Axolotl itu gak kayak koleksi barang. Lo gak bisa lihat dari warna doang, gak bisa nebak dari harga, gak bisa juga mastiin bakal bagus cuman karena indukannya bagus. Ada yang emang strong mental, ada yang fragile fisik, ada yang bondingnya kuat banget, ada yang diem-diem tapi jadi favorit. Yang paling penting menurut gue, kita gak bisa ekspektasi semua Axolotl tuh harus perfect, harus gondrong, harus anteng, harus makan tiap hari. Karena aslinya mereka tuh kayak kita juga, punya karakter, punya limit, dan butuh waktu buat adaptasi. Dan satu hal yang bikin gue makin yakin, Axolotl itu gak serewel yang orang pikirin, asal kita sabar, gak panikan, dan ngertiin mereka pelan-pelan. Jadi buat lo yang baru mau mulai, atau lagi frustasi karena Axolotl lo gak ideal, tenang. Bukan berarti ada yang salah sama Axolotl lo. Mungkin lo cuman belum cukup kenal sama dia. Mulai dari yang paling gondrong gagal, yang selalu ngambang tiap makan, sampai yang mentalnya baja, semua punya cerita masing-masing. Dan semua ada tempat spesial di hati gue. Sekarang giliran lo dong. Lo pelihara Axolotl jenis apa? Paling drama apa paling chill? Gillsnya gondrong apa kayak potongan undercut? Dan lo rate mereka berapa dari 10? Tulis di kolom komentar ya, gue bakal baca-bacain dan balesin satu-satu. Yuk kita bikin komunitas pecinta Axolotl yang isinya saling cerita, saling ngakuin kalau pelihara hewan itu kadang absurd tapi seru banget. Dan jangan lupa like dan subscribe karena di video berikutnya gue bakal bahas setup aquascape baru buat Pistachio dan Kunyit yang udah mulai adaptasi bareng. Sampai ketemu di video yang penuh gondrong, mangap, dan ngambang. Thank you udah nonton video gue, see you di video selanjutnya. Peace out guys!